sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Pak, siapa yang berdoa, Pak? Oke, dipilih aja, Kak. Siapa? Oke, Rida, berdoa ya, Rida ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak buat sore hari yang indah ini. Kembali kami berkumpul Tuhan secara online, semua karena anugerah. Aduh, Tuhan. Dalam ibadah kami, hati kami Tuhan, kami siapa pikiran kami Tuhan, Kau bersemayam, Kau berkati hamba-Mu Tuhan Kak Lili, yang sebentar akan mengabarkan firman Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu Tuhan, rapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa daripada Allah di tempat yang maha tinggi. Dan setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh kami pahami dan boleh berkati ibadah awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya, kami berdoa. Kami sembah Engkau. Masa depanku, aku akan jadi orang berhasil nggak ya? Aku akan jadi orang sukses nggak ya? Aku akan punya masa depan yang cerah nggak ya? Atau masa depanku suram? Ya, dan bukan hanya remaja dan pemuda. Ya, sesungguhnya orang tua pun ya masih suka kadang-kadang khawatir akan masa depannya. Kira-kira bisa nggak penuhi kebutuhan keluarga? Kira-kira bisa nggak nyekolahin anak-anaknya? Ya. Tapi Kak Lili yakin semua orang pasti mendambakan masa depan yang curah, ya. Semua orang pasti pengen punya masa depan yang indah. Mungkin sebagai seorang pelajar pengen berprestasi di sekolah, pengen bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan, ya. Pengen bisa keterima di PTN yang terbaik, ya. Sebagai pemuda, pengen bisa kerja di tempat yang keren, ya. Yang gajinya gede, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri, ya, apalagi bisa membangun keluarga dengan orang yang dicintai, ya, itu semua impian, ya. Nah, demi meraih masa depan yang cerah, ya, setiap kita pasti akan berusaha, setiap kita pasti akan berjuang. Tukeran HP kalau sama Kak Lili. Ya, yang pelajar dia pasti akan belajar dengan giat, dia pasti akan belajar dengan tekun. Yang bekerja, dia pasti akan bekerja dengan keras, dia pasti akan bekerja dengan rajin, ya. Nah, bahkan ya banyak orang yang rela menginvestasikan semua uangnya, semua waktu, tenaganya untuk bisa mewujudkan masa depan yang cerah, ya. Orang tua, mereka berlomba-lomba memberikan les buat anak-anaknya, les akademik, les musik dan sebagainya, ya. Apalagi mereka berusaha menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang terbaik,
ya, bahkan di luar negeri. Supaya apa? Supaya kelak anaknya bisa mendapat pekerjaan yang terbaik, supaya mereka punya masa depan yang cerah. Lalu bagaimana dengan kita yang hidupnya serba terbatas, Kak? Ya, kita uang pas-pasan, ya terbatas. Kepintaran pas-pasan, bakat keterampilan nggak punya, relasi nggak ada. Ya, mungkin kita akan bertanya dalam hati, atau kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masa depan apa sih yang Kau berikan buat aku yang terbatas ini? Ya, masih adakah tersisa masa depan buat aku? Ya, kalau saat ini ada teman-teman yang merasa aku sepertinya nggak punya masa depan, ya. Kalau saat ini ada teman-teman yang merasa hilang harapan, mungkin karena merasa pendidikanmu nggak tinggi. Ah, Kak, aku cuma lulusan SMA. Ah, Kak, aku kuliahnya di kampus yang nggak terkenal. Atau mungkin engkau merasa pekerjaanmu hari ini nggak membanggakan. Aku cuma OB, Kak, gajiku kecil. Pekerjaanku cuma honorer, Kak, ya, nggak ada kepastian. Atau mungkin engkau merasa engkau nggak seberuntung orang-orang di sekitarmu. Aku hanya orang yang nggak punya, Kak. Aku hanya orang yang bodoh. Ya, aku nggak punya relasi. Aku nggak punya apa-apa. Ya, hari ini Kak Lili punya kabar baik buat kita semua. Ya, sekalipun kita terbatas, ya, sekalipun kita kepintaran kita terbatas, keterampilan kita terbatas, relasi kita terbatas. Hari ini Kak Lili punya kabar baik buat kita semua. Apa itu? Bahwa hari ini Tuhan berikan janji sama kita bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Ya. Jadi buat kita orang percaya, teman-teman, ya, masa depan itu bukan karena latar belakang kita, bukan karena kepintaran kita. Ya, masa depan itu bukan karena kemampuanmu semata, tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur masa depanmu, Tuhan yang kendalikan masa depanmu, Tuhan yang rancangkan masa depanmu sendiri. Kita buka di Yeremia 29 ayat 11, ya. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata apa? Sebab aku ini, ya, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, teman-teman, ingat janji ini, simpan baik-baik janji ini di dalam hatimu. Ya, dan terus katakan siang dan malam, Tuhan merancangkan untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan merancangkan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan bagiku hari depan yang penuh harapan. Terus perkatakan, siang dan malam katakan. Sehingga sekalipun orang berkata, aduh, nggak usah bermimpi deh. Aduh, nggak mungkin lah engkau jadi orang sukses, nggak mungkin lah engkau jadi orang berhasil. Ya, sekalipun orang berkata masa depan itu misteri, ya jangan mimpi deh, jangan menghayal. Tapi sebagai orang percaya kita bisa katakan dengan yakin, masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Puji Tuhan. Nah, namun ya, untuk mewujudkan masa depan yang cerah, kita nggak bisa hanya berdiam diri, teman-teman. Kita nggak bisa tidur seharian, ya. Kita nggak bisa nonton drakor sepanjang hari. Kita nggak bisa main game sampai lupa waktu. Kita malas belajar, kita malas kerja, terus kita menunggu sukses itu datang sama kita. No. Ya, ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar 5 prinsip penting. 5 kunci sukses untuk kita bisa meraih masa depan. Yang pertama, ya. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan, ya. Hidup takut akan Tuhan, sekali lagi bukan kita takut deket-deket Tuhan, bukan kita takut ada Tuhan, bukan kita takut ketemu Tuhan. Hidup takut akan Tuhan artinya kita takut melanggar perintah Tuhan.
Bukan kita takut dihukum karena melanggar perintah Tuhan, tapi kita takut menyakiti hati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia rindu mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Lakukan perintah Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Kak, apa perintah Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Kalau engkau mau tahu apa yang Tuhan mau, apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan, jawabannya ada di sini. Ya, buka Alkitabmu, baca Alkitabmu setiap hari. Jangan tunggu hari Sabtu waktu ibadah Zoom. Jangan tunggu hari Minggu waktu ibadah raya. Setiap hari baca firman ini. Ya, di sini engkau bisa tahu apa perintah Tuhan. Engkau bisa tahu apa isi hatinya Tuhan. Engkau bisa tahu apa larangannya Tuhan. Engkau bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya, baca firman setiap hari. Daniel dia datang sama Tuhan 3 kali sehari. 7 kali sehari. Saudara kita, sepupu kita, 5 kali sehari. Hari ini nggak minta kalian 3 kali, 5 kali. Bagus kalau bisa. Tapi minimal setiap hari baca firman. Dan jangan cuma baca, nggak cukup. Renungkan. Kalau perlu catat, ya, apa yang Tuhan bicara hari itu. Ya, apa yang Tuhan mau hari itu. Perintah Tuhan apa hari itu, catat. Renungkan dan terutama lakukan. Ya, jangan hanya cuman udah baca, Kak. Ya, jangan hanya cuman pinter firman, tahu firman. Tapi terutama kita harus jadi orang yang cakap melakukan. Amin. Ya, bagaimana lagi menyenangkan hati Tuhan? Cintai didikan, cintai nasihat. Ya, jangan alergi kalau ada orang kasih saran, kalau ada orang kasih masukan, kalau ada orang kasih nasihat, kalau ada orang kasih teguran. Jangan alergi, teman-teman, ya. Jangan kalau ada yang kasih masukan, kritik, apalagi teguran, kita langsung baper. Kita langsung tersinggung, sakit hati, mundur. No, jangan ya. Orang yang takut Tuhan, dia akan cinta didikan, dia akan cinta nasihat. Memang kalau disuruh milih antara dipuji dengan ditegur, kita pasti akan milih dipuji, ya. Karena memang dipuji itu enak, ya. Itu akan menambah semangat kita. Ya, tapi kalau kita terus-terusan dipuji, hati-hati, bahaya. Waktu kita terus dipuji, kita akan jadi lupa diri, kita akan jadi sombong, dan orang yang sombong hanya menunggu waktu untuk jatuh. Ya, Lucifer, dia awalnya malaikat, ya, dia awalnya pemimpin malaikat di sorga, tapi karena dia sombong, dia jatuh. Nah, teguran emang nggak enak, ya. Mau selembut apapun disampaikan, yang namanya teguran itu sakit, ya. Yang namanya teguran itu pasti rasanya nggak enak. Tapi teguran itu baik buat kita. Untuk apa? Memperbaiki diri kita. Ya, jadi baik pujian, baik teguran, dua-duanya perlu untuk membangun kita. Ya, pujian perlu untuk menyemangati kita. Teguran juga perlu untuk memperbaiki kita. Puji Tuhan. Yang kedua, kunci sukses untuk kita bisa mendapat masa depan yang cerah. Yang kedua adalah jangan iri kepada orang yang berdosa. Ya, mungkin kita pernah merasa gini, kok enak banget ya tetangga aku itu ya, bukan orang percaya, bukan orang yang taat. Aduh, hidupnya nggak karu-karuan, dosanya banyak, ya. Tapi kok diberkati Tuhan, ya. Mungkin kita pernah merasa begitu, ya. Lalu kita mulai tergiur, kita mulai pakai apa sih, ya? Gimana sih caranya orang dunia ini berhasil? No, jangan sampai kita iri dan lalu mulai ikut-ikutan cara dunia, ya. Cara dunia itu seperti apa? Ya, orang dunia mereka rela lakukan apapun, ya, untuk bisa berhasil, sekalipun itu menyakiti hati Tuhan. Ya, orang dunia dia lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada bosnya daripada kepada Tuhan. Ya, mereka akan rela menjatuhkan temannya untuk bisa naik. Orang dunia rela menjelekkan temannya untuk bisa terlihat baik. Orang dunia dia rela menyalahkan orang lain supaya membenarkan dirinya. Apalagi orang dunia dia korupsi, dia mencuri supaya bisa cepat kaya. Apalagi mereka pergi ke gunung, mereka pergi ke kuburan untuk apa? Pesugihan misalnya. Nah, jangan pernah coba lakukan teman-teman ya. Kenapa? Karena semua cara-cara dunia itu, satu, itu sia-sia. Kedua, itu sifatnya sementara. Dan yang ketiga, itu merupakan kekejian buat Tuhan. Itu dosa bagi Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Ingat, upah dosa adalah maut. Ya, teman-teman perhatikan deh, orang-orang yang sukanya fitnah, sukanya menjatuhkan orang, nggak lama kok, ya. Sebentar juga akan kelihatan belangnya. Orang yang korupsi, berapa lama sih dia bisa menikmati hasil korupsinya? Sebentar dia akan
masuk ke penjara. Ya, orang yang pesugihan, ya, orang yang pergi ke kuburan, pergi ke gunung, pakai kekuatan-kekuatan gaib, pakai ilmu-ilmu gelap, berapa lama hartanya bertahan? Sekalipun banyak hartanya, tidak pernah bisa dia menikmati hartanya. Ya, ada tumbal demi tumbal, ya, yang harus konsekuensi dari dia menyembah kepada setan. Ya, tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya, tidak ada kebahagiaan, tidak bisa menikmati harta yang banyak itu, ya. Hidupnya akan penuh dengan ketakutan, hidupnya akan penuh kegelisahan, bahkan kematian dalam anggota keluarganya. Ya, jadi seperti apapun sekelilingmu, mungkin engkau tergiur, aduh enak banget ya itu ya, cepat kaya, cepat berhasil. Kali ini mau bilang, tetap lakukan apa yang benar, hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan akan melakukan pembedaan antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Tuhan akan melakukan pembedaan antara orang yang taat dengan yang tidak taat. Ya, jadi ketika misalnya dunia krisis, orang yang benar itu tetap diberkati. Ketika dunia di tengah kegelapan, orang yang benar tetap akan bersinar. Ya, ketika mungkin di kanan kiri kita ada musuh, Tuhan akan luputkan. Tapi jangan cuma mau dibedakan oleh Tuhan. Jangan cuma mau diberkati lebih dari orang dunia. Cek hidupmu. Sudahkah engkau berbeda dengan dunia? Ketika teman-temanmu menyontek, apakah engkau berbeda? Ketika teman-temanmu suka ngomong-omongan yang kotor, ngomongan binatang, apakah engkau berbeda? Ketika teman-temanmu mungkin suka ngomongin orang, suka jelekin orang, suka ngebully orang, ketika teman-temanmu, ya, mereka pacaran tidak sehat, mereka berzinah, apakah engkau berbeda? Ya, ketika teman-temanmu, ya, mereka suka baca-baca yang porno, mereka suka nonton-nonton yang porno, apakah engkau berbeda? Ya, ketika teman-temanmu mungkin suka terlambat kerja, ya, nggak bertanggung jawab, nggak jujur, nggak bisa dipercaya, apakah engkau berbeda? Ya, jadi kalau kita orang percaya, kalau kita bilang kita orang yang sudah dibenarkan Tuhan, maka hidup kita harus seperti orang yang sudah dibenarkan. Hidup kita harus dalam kebenaran, ya. Hidup kita harus mencerminkan seperti orang-orang benar, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Ya, jangan cuma mau berkatnya, oh ya aku orang percaya, aku orang benar, aku dibedakan. Tapi hidup kita nggak berbeda dengan dunia. Hidup kita sama, bahkan mungkin lebih parah. Ya, jadi sekali lagi kali ini mau bilang, jangan kompromi dengan dosa. Ya, karena upah dosa adalah maut. Lalu gimana, Kak? Aku sudah berdosa. Tadi yang kali disebutin aku udah lakukan semua, Kak. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Ya, minta ampun dan bertobat, jangan lakukan lagi. Karena pertobatan adalah kunci pemulihan. Waktu engkau bertobat, bukan hanya dosamu yang diampuni, tapi engkau juga akan diberkati Tuhan. Coba Yesaya 59 ayat 1-2 Pak Guru, kali ini juga akan bacakan bagi kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi waktu kita berdosa itu menghalangi Tuhan memberkati kita. Ya, waktu kita lakukan kejahatan itu menghalangi doa kita didengar oleh Tuhan. Jadi hari ini buang segala dosamu, ya. Tidak ada dosa sekecil apapun yang Tuhan tidak tahu. Waktu engkau sendiri di kamarmu, waktu engkau berdua dengan pacarmu, ya, engkau pikir tidak ada yang tahu, Tuhan tahu, ya. Tapi kabar baiknya tidak ada dosa sebesar apapun yang Tuhan tidak ampuni. Ya, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu maka ia setia dan adil, dia akan mengampuni engkau, dia akan menyucikan engkau. Ya, jadi sekali lagi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, kunci untuk kita bisa meraih masa depan yang cerah. Jangan pernah menyerah. Apapun keadaanmu hari ini, ya, mungkin engkau sedang merasa tidak beruntung, sedang merasa sedang sulit dapat pekerjaan, ya. Mungkin engkau sekarang sedang menanti-nanti pekerjaan, mungkin pekerjaanmu jauh dari harapanmu. Mana Tuhan? Ya, mana janjimu? Kali ini mau bilang jangan pernah menyerah. Ingat kisah Yusuf, ya. Yusuf sebelum mimpinya menjadi nyata,
Sebelum dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, Yusuf menanti 13 tahun, teman-teman. 13 tahun dia harus menghadapi banyak hal, dia harus menghadapi rintangan. Ya, mulai dia dihianati saudaranya, dijual sebagai budak, ya, difitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apakah Yusuf menyerah? No, Yusuf tidak menyerah. Tapi Yusuf mengubah frustasi masalahnya jadi prestasi. Sekalipun sebagai budak, Yusuf buktikan dia budak yang baik. Dia budak yang rajin. Dia budak yang bisa dipercaya, yang jujur. Sehingga dia diangkat jadi kepala budak. Dia disayang oleh tuannya. Sekalipun dia di dalam penjara, Yusuf membuktikan sekali lagi bahwa dia orang benar, bahwa dia orang yang gak layak di penjara. Dia orang yang ramah, dia suka menolong di dalam penjara, sehingga dia menjadi kesayangan kepala penjara. Ya, hari ini apapun keadaanmu, situasimu, mungkin engkau hanya OB, mungkin engkau pekerjaanmu hanya sapu-sapu. Tapi ketika engkau lakukan dengan segenap hatimu, ketika engkau lakukan dengan rajin, bukan hanya waktu dilihat orang, tapi saat orang nggak lihat, saat pemimpinmu nggak lihat, saat bosmu nggak lihat, ya engkau tetap bekerja, engkau tetap belajar dengan rajin. Ya, sebagai pelajar engkau belajar dengan giat, engkau nggak nyontek, ya hidupmu jadi berkat, hidupmu jadi teladan. Orang melihat, wah ini berbeda dengan dunia. Engkau nggak menyerah, maka apapun mimpimu, engkau akan terima itu jadi nyata seperti Yusuf. Ya, jadi jangan pernah menyerah sekalipun hari ini engkau belum terima janji, sekalipun engkau melihat, aduh, masa iya sih aku jadi orang berhasil? Masa iya sih aku jadi orang sukses? No, jangan pernah menyerah. Jangan fokus dengan apa yang engkau alami hari ini, jangan fokus dengan apa yang engkau lihat hari ini, tapi fokus dengan janji Tuhan. Ya, yang keempat, kunci sukses untuk kita bisa meraih masa depan. Berdoa, teman-teman. Tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa itu tanda kita mengaku, Tuhan, aku tuh nggak bisa tanpa Tuhan. Aku tuh bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Aku tuh nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Doa itu tanda bahwa engkau mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan waktu engkau angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Doa itu tanda engkau menyertakan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Ketika engkau menyertakan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai seluruh hidupmu. Ya, dan doa itu mengubah segala sesuatu. Doa sanggup mengubah keadaanmu saat ini. Ingat kisah Yabes, ya. Yabes dilahirkan, waktu dilahirkan itu proses bersalin itu luar biasa sakitnya melebihi wanita lain. Makanya ibunya memberikan nama Yabes, artinya kesakitan, penderitaan. Sehingga Yabes ini hidupnya penuh dengan kesakitan, hidupnya penuh dengan penderitaan. Sampai suatu kali Yabes ini datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia merendahkan kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan pulihkan hidupku, Tuhan berkati hidupku. Dan teman-teman lihat, waktu Yabes berdoa, sesuatu terjadi. Doa mengubah. Yabes yang tadinya punya nasib yang buruk, Tuhan ubah jadi baik. Yabes yang tadinya terkutuk karena namanya sakit, penderitaan, Tuhan ubah jadi berkat. Sejak hari itu hidup Yabes berubah. Dia jadi diberkati Tuhan berkelimpahan. Ya, jadi hari ini apapun keadaanmu, apapun situasimu, jangan berhenti berdoa. Jangan malas berdoa, jangan lupa berdoa. Ya, mungkin ada doa-doamu yang kau sudah lama nggak doakan. Doakan lagi, ya, jangan menyerah. Ya, berdoa lagi, semangat lagi. Ingat, doa mengubah segala sesuatu. Doa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, yang kelima, yang terakhir, apa kunci sukses untuk kita bisa meraih masa depan? Percaya janji firman Tuhan. Sekalipun sekelilingmu berkata, aduh nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Ya, nggak mungkin nak kau jadi orang sukses, bapakmu miskin. Nggak usah mimpi nak jadi orang besar, engkau bodoh. Jangan dengar apa kata orang, jangan dengar apa kata dunia, tapi dengar, pegang, percaya janji firman hari ini buat kita apa? Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Masa depan yang indah Tuhan sudah siapkan bagi kita yang percaya. Amin. Ingat kisah Petrus, bagaimana dia semalam-malaman mencoba mencari ikan tapi tidak dapat satu ekor.
Petrus ini seorang nelayan yang handal, teman-teman ya. Pasti dia sudah berusaha untuk menggunakan semua pengetahuannya, semua pengalamannya untuk mendapatkan ikan. Tapi apa? Faktanya dia tidak berhasil, dia gagal. 1 ekor pun tidak dapat. Ya. Tapi begitu Tuhan Yesus berkata, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya. Apakah Petrus berkata, aduh Tuhan, udah semalam-malaman aku cari ikan. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang, udah Tuhan. Apakah Petrus menjawab gitu? Atau Petrus menjawab, aduh Tuhan udah capek. Udah semalam-malaman, gak dapat apa-apa, udahlah ya, besok pagi aja. Apakah Petrus menjawab begitu? No. Petrus taat. Ya, dia tebarkan jala di sebelah kanan. Kenapa Petrus taat, teman-teman? Karena dia percaya, karena Tuhan yang bicara, maka pasti iya dan amin. Karena Tuhan yang berkata, pasti jadi, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Jadi hari ini, teman-teman, ya, firman Tuhan sudah datang sama kita. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Tapi percayakah engkau? Percaya engkau bahwa masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang? Percayakah engkau bahwa firman Tuhan itu iya dan amin? Percayakah engkau bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal? Bukankah langit, bumi, dan segala isinya diciptakan Tuhan hanya dengan perkataan Tuhan? Bukankah Tuhan hanya berkata, jadilah terang dan terang itu jadi? Jadi hari ini, ya, sekali lagi Kak Lili mau bilang, jangan fokus dengan keadaanmu, jangan fokus dengan kondisimu yang terbatas. Aku cuman lulusan SMA, aku cuman OB, aku belum bekerja, orang tuaku miskin. Aku nggak mungkin, aku nggak berani bermimpi, aku nggak punya masa depan. No. Ya, hari ini pegang janji Tuhan, percaya, taat lakukan perintah Tuhan, taat lakukan kehendak Tuhan. Dan engkau akan alami apa yang Petrus alami. Petrus bukan hanya dapat 1-2 ikan. Firman Tuhan katakan Petrus mendapat 153 ekor ikan. Dia dapat lebih dari yang pernah dia dapat, teman-teman. Ya. Jadi, ya, waktu kita percaya, kita akan dapat lebih dari apa yang kita doakan dan mintakan. Ya, firman Tuhan katakan lebih apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, semuanya Tuhan sediakan. Jadi hari ini Kak Lili mau bilang, ya, jangan takut dengan masa depanmu, jangan khawatir dengan masa depanmu. Ya, kalau orang dunia berkata kejar mimpimu, gapai cita-citamu, Kak Lili mau bilang kejar Tuhan. Ya, waktu engkau menemukan Tuhan, waktu engkau mendapatkan Tuhan, engkau akan dapatkan segalanya. Ya, karena ketika kita punya Tuhan, ya Tuhan itu yang punya segalanya. Ya, jadi kejar Tuhan, jangan kejar berkatnya, tapi kejar sumber berkatnya. Ayo cari Tuhan, dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan, maka apapun yang engkau minta, ya lebih dari itu Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan sediakan. Hari ini apa mimpimu, apa harapanmu, apa cita-citamu, jangan pernah menyerah, tetap berdoa, tetap percaya. Mungkin ada mimpimu yang kau sudah lupakan, mungkin ada cita-citamu yang kau sudah kubur, hari ini bangkitkan lagi mimpimu, berdoa lagi, percaya lagi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah datang buat kami hari ini. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka punya iman untuk menangkap janji Tuhan. Mereka punya iman untuk percaya. Karena hari ini Tuhan sudah siap memberkati masa depan mereka dengan masa depan yang indah, dengan masa depan yang cerah. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, mari berkati hidup masa depan mereka. Mari berkati Tuhan kesehatan mereka. Mari berkati pertumbuhan iman rohani mereka. Mari berkati pelayanan mereka, berkati studi pekerjaan mereka. Mari berkati apa yang mereka lakukan, Tuhan. Tuhan buat menang, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Bawa mereka terus naik dan bukan turun. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang setia melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kebenaran-Mu. Supaya kami boleh jadi orang yang berbeda dengan dunia. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, dan hidup kami boleh berdampak dan jadi berkat. Tuhan, hamba-Mu percaya hari ini khususnya mereka yang ikut ibadah online ini, berikan bagi mereka masa depan yang indah, masa depan yang cerah di dalam nama Yesus.
Nama dia nama yang ajaib, nama yang hidup, nama yang penuh kuasa itu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.